hal terkait bagian dari mimpi ini pun teman-teman sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada setiap hamba-hamba yang beriman, yang saleh. Ya, kadang ada petunjuk-petunjuk ya yang Allah berikan, hidayah bahkan bisa datang lewat mimpi. Kalau nabi itu persiapan ya, ada nubuwah, persiapan kepada fase kenabian. Kalau hamba-hamba yang beriman, yang soleh, yang baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan, takrim, karamah, kemuliaan-kemuliaan tertentu. Kadang diberi petunjuk seperti kita istikharah gitu kan. Ya, begitu lahir misalnya hasilnya petunjuknya bisa datang lewat mimpi salah satunya. Ya, itu beda kualitasnya. Kalau nabi itu persiapan ke kenabian, kalau orang beriman yang baik, yang saleh itu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa istikharah, hasilnya datang dari situ, atau bisa misalnya pengingat terhadap sesuatu. Kan mimpi bagi kita orang biasa ada 3 kan? Ada 3, ya hadithun nafsi itu bawaan dari keadaan rasa di dalam jiwa yang tersimpan, ya lalu dititipkan kepada memori kita di akal dari kegiatan kita yang terangkum sebelum kita tidur. Makanya kadang-kadang saat tidur kesan itu masih terbawa karena memorinya masih tersimpan. Nah, kayak sekarang Anda belajar dengan saya misalnya kan, terus Anda belajar tertidur malamnya misalnya kan, atau malam sebelum tidur Anda belajar, kan tersimpan tuh memorinya di kepala Anda, ya kan? Dalam hati ada hadithun nafsi, ada pembicaraan pada jiwa, makanya kan di jiwa kita kadang sering mengatakan, ngaji dulu, baca dulu ini, nah itu tersimpan di memori, terbawa tidur. Ya mungkin Anda mimpinya belajar dengan saya gitu kan, tiba-tiba saya mengajar, Anda lihat dalam mimpi bisa terjadi, itu hadithun nafsi yang tersimpan di dalam jiwa dan tersambungkan ke memori kita, itu bagian pertama. Yang kedua bisa waswasi syaitan, waswasi setan yang datang lewat mimpi untuk mengarahkan kita, memprovokasi kepada keburukan. Jadi seakan-akan ini dikuatkan gitu ya. Ini babnya banyak, bisa bab akidah, kalau sedang goyah, gelisah, dia datang nanti. Puncaknya dia membawa kesyirikan. Ya, seakan-akan dijauhkan dari Allah, dimunculkan sosok yang dipertuhankan yang lain. Saya mimpi ketemu Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C memberikan petunjuk kepada saya, padahal itu setan yang menyamar. Nggak nyampaikan. Itu dalam konsep keimanan kita ya, hati-hati. Makanya nanti orang-orang yang bahkan murtad pun ya, yang memilih keluar dari Islam dengan pilihan mereka masing-masing dan dengan menanggung resikonya gitu kan. Salah satunya kan silahkan cek, ada konfirmasi-konfirmasi. Saya seakan bermimpi melihat ini, melihat itu. Nah, itu waswas syaitan. Ya, dalam perspektif kita ya, karena kita belajar dan itu referensi bisa dibuktikan. Ya, tinggal diuji saja gitu seperti apa, dan diuji nilai kebenaran dari keyakinannya. Tapi penting bagi kita menguatkan keyakinan, dan itu nyata kan. Coba apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bimbingan keislaman, nyata semua. Nggak ada yang meleset sedikit pun tuh di aspek ketauhidan, keibadahan, muamalah, dan semua ada petunjuknya. Yang ketiga itu ikram, takrim minallah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dari Allah berupa petunjuk. Ya tadi yang sifatnya bisa hasil dari istikharah, bisa jadi pengingat ya. Ada yang tiba-tiba misalnya diminta karena dulu orang tua sering berdoa agar anaknya soleh, baik dan sebagainya itu kan. Tapi anak jadi salah arah dan seterusnya, tiba-tiba kemudian orang tua meninggal. Ya, dia dalam kesadaran itu dia terbangun, sadar, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang masih bergerak kepada yang kurang bagus, tiba-tiba mimpi ketemu ayahnya, ketemu ibunya, yang lihat macam-macam misalnya. Nah, itu ada sebagian juga yang Allah perkenankan. Ada yang demikian. Seperti itu adanya. Ya, jadi itu gambaran-gambarannya. Nah, itu kalau untuk kita manusia biasa gitu kan. Nah, kalau terkait dengan nabi, rasul itu penyiapan, ya, fase penyiapan kenabian, penguatan mentalitas sehingga setelah terbiasa untuk menerima itu datanglah risalah. Sehingga nggak kaget lagi. Ya, nggak kaget. Paling ada masa-masa misalnya ya wajar, kagetnya dalam arti kaget seperti apa gitu kan, kemudian responnya berlebihan dan sebagainya, tidak. Ya paling-paling masa-masa awal itu kayak kagetnya kaget biasa gitu kan, takutnya takut biasa, kemudian ada ketentraman lagi seperti Nabi kemudian dilantik menerima wahyu saat usia 40 tahun. Jadi 6 bulan kurang lebih dalam riwayat-riwayat yang kita bisa baca termasuk di kitab-kitab sejarah, ada ru'yas shadiqah, setelah itu nanti pemberian wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, fase keduanya pemantapan pengetahuan. Kurang lebih 3 tahun tuh. Turun surah, penguatan sehingga senang dengan turun wahyu itu. Mulai terbiasa, mulai nyaman, mulai mantap. Setelah mantap, yakin, kuat, ilmu dan sebagainya, baru turun. Ya, surah Al-Mudaththir itu. Ya, surah Al-Mudaththir turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dan sebagainya. Itu mengonfirmasi Nabi untuk mulai berdakwah secara terbuka.